Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, tilawah kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita semoga sudah Allah ampuni dan kita secara bertahap menjadi orang yang kembali suci, kembali bersih, tidak ada dosa-dosa dan tidak ada kesalahan lagi yang menempel pada diri kita. Pada kesempatan ini saya akan sama-sama mengulas sedikit mengenai ayat yang ada di surat Al-Baqarah ayat 186. Yang ini satu rangkaian ya dengan ayat perintah puasa. Di Al-Baqarah ayat perintah puasa itu Al-Baqarah 183. Di Al-Baqarah 186 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Perhatikan kalimat yang Allah gunakan nih. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku, ibadi, hamba-hambaku, sapaan Allah kepada kita, kepada orang yang berpuasa, orang yang menjadikan Al-Quran, karena di rangkaian ayat-ayat sebelumnya tentang puasa itu ada perintah puasa, ada perintah untuk menjadikan Al-Quran sebagai huda, ya, sebagai huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika orang beriman sudah melakukan puasa dan hubungan dengan Al-Quran demikian dekat, maka Allah akan menyapa mereka dengan kalimat ibadi, hamba-hambaku. Ini sama seperti seorang tua, ayah, ibu, menyapa anaknya, wahai anakku, nah, begitu ya. Jadi ada perasaan dekat, ada perasaan tingkat kesayangan yang tinggi gitu, ketimbang memanggil anaknya, memanggil dengan nama maksudnya ya kan? Kenapa Allah nggak menggunakan wahai manusia atau wahai orang-orang kaum muslimin misalnya? Ya, kenapa Allah menggunakan kalimat ya ibadi? Ya, mengapa menggunakan kalimat ibadi? Karena puasa itu punya kekhasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu punya keunikan, keistimewaan tersendiri di sisi Allah. Makanya dalam sebuah hadis kan dikatakan amal kebaikan orang beriman itu untuk dirinya, kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untukku. Akulah yang akan memberikan ganjaran secara langsung. Akulah yang akan memberikan ganjarannya, begitu kata Allah ya. Kama qala Rasulullah SAW. Nah, jadi rangkaian kalimat ayat puasa ini diakhiri di 186 ini dengan sapaan yang sangat akrab, sapaan yang sangat dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku anni, hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Allah dekat. Allah pastikan bahwa Allah dekat dengan kita. Karena puasa sudah kita lakukan, tilawah Quran dan interaksi dengan Quran sudah kita lakukan. Tapi ada syarat lagi.
Ya. Nah, kata Allah kan, uji budak dai izadaan falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, aku kabulkan permohonan orang berdoa, ya. Kalau mereka berdoa, apalagi hamba-hambaku ini tadi, kalau mereka berdoa akan aku kabulkan dengan syarat falyastajibu li. Mereka memenuhi perintahku, memenuhi eh, apa yang aku arahkan, apa yang aku perintahkan, apa yang aku wajibkan, mereka lakukan itu. Ya, falyastajibu li. Mereka melakukan itu waliyu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku. Jadi ada dua syarat tambahan lagi selain puasa, interaksi dengan Quran. Syarat yang berikutnya adalah mereka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika orang beriman kemudian dia menjalankan puasa pada bulan Ramadan ini, ya, kemudian dia melakukan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang, tentunya perintah untuk menjauhi itu juga bagian dari perintah, maka mereka akan mendapat sapaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadi, hamba-hambaku, kesayanganku, begitulah kira-kira ya. Nah, apa kemudian yang dirasakan dan diterima atau yang eh, yang dihasilkan dari peristiwa ini, dari kejadian ini, la'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran di atas kebenaran. Jadi orang-orang yang puasa, orang yang interaksi dengan Quran, orang-orang yang memenuhi perintah-perintah Allah, orang yang tetap beriman kepada Allah. Karena puasa juga yang dipanggil orang beriman sebetulnya, tapi di sini Allah perlu tegaskan lagi wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahu yarsyudun, mereka tetap berada di dalam kebenaran. Ya, nah, saudara sekalian, kita berharap puasa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini tidak hanya mendatangkan pahala, tidak hanya memberikan efek pengampunan dosa kita, ya, tidak hanya kita mengumpulkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga ingin agar tetap berada di jalan kebenaran. Kita tetap berada di jalan yang lurus. Kita tetap berada di jalan Allah. Kita tetap berada pada jalan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di yaumul akhir nanti. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menapaki jalan kebenaran itu dan mematuhi perintah-perintahnya agar suatu saat nanti kita bisa dipanggil Allah dan masuk ke dalam kelompok ibadi. Ingat sapaan Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam hamba-hambaku, kelompok hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga kita semua bisa mematuhi perintah Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.